Halo semuanya, perkenalkan aku Sevia Tira Azara. Jadi pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan kalian bagaimana proses negosiasi yang ada pada salah satu organisasi di VUB yaitu Mafioso. Nah, jadi apa sih negosiasi itu? Jadi negosiasi adalah komunikasi antara dua pihak untuk menemukan posisi-posisi yang bersesuaian. Nah, jadi tujuan dari negosiasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak tersebut. Nah, pada proses negosiasi ini terdapat beberapa strategi agar bisa berjalan dengan lancar, optimal, dan efisien pada saat pengerjaan dari proses negosiasi ini. Nah, jadi strategi-strategi itu ada menentukan tujuan dari negosiasi, mendefine isu-isu, mengurutkan dan mendefinisikan kepentingan, mempersiapkan batna, mengatur titik resistensi, memahami tujuan dan masalah dari pihak lain, menetapkan target sendiri, menilai konteks sosial negosiasi, dan terakhir adalah menyajikan permasalahan tersebut kepada pihak negosiator lain. Nah, supaya teman-teman lebih paham lagi, aku akan menyajikan suatu analisis atau identifikasi dari salah satu proses dari negosiasi yang terdapat pada Mafioso via UB. Dalam proses ini, aku menggunakan dua teknik, yaitu observasi dan juga wawancara. Wawancara aku lakukan dengan salah satu BPH dari Mafioso, yaitu Kelvin Agustinus, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Tapi perlu diketahui ya teman-teman, dalam setiap organisasi pasti itu ada permasalahannya masing-masing, terutama dalam proses perbedaan pendapat dan juga bagaimana cara bernegosiasi, baik itu dalam lingkungan internal maupun dengan pihak eksternal, agar bisa mendapatkan suatu titik yang bisa disepakati oleh semua pihak. Nah, dalam Mafioso ini aku mengambil salah satu topik, yaitu terkait dengan proses negosiasi dalam lingkungan internal Mafioso via UB dalam penetapan indikator kinerja utama. Nah, jadi indikator kinerja utama ini biasanya diserahkan oleh organisasi yang di dalam lingkup Fakultas Ilmu Administrasi atau via UB dan diserahkan kepada dekanat. Dalam kasus Mafioso via UB ini yaitu terjadi perbedaan pendapat antara pihak dari pengurus inti dan juga pihak dari anggotanya terkait pengisian indikator kinerja utama ini. Nah, permasalahan ini adalah di mana indikator kinerja utama yang telah diserahkan oleh pengurus inti, dipaparkan pengurus inti kepada seluruh anggota dari Mafioso, itu mendapatkan sedikit penolakan dari anggotanya. Nah, tentu saja ya teman-teman, dalam organisasi dalam penentuan indikator kinerja utama ini pasti ada perbedaan antara pihak eksekutif dan juga pihak staff. Dan tentu saja dalam hal ini perlu benahi dan perlu dicari titik tengahnya yang mana agar bisa disepakati antara baik itu pihak BPH maupun dengan anggota-anggota. Nah, jadi inti dari ceritanya itu indikator kinerja utama yang dimaksudkan oleh pengurus inti dari Mafioso itu tidak relevan berdasarkan pandangan dari anggota Mafioso. Nah, karena ada perbedaan pendapat tersebut, tidak mungkin apabila pengurus inti itu tetap kekeh dengan apa pendiriannya. Nah, oleh karena itu, Mafioso ini, yaitu pengurus intinya, mengadakan suatu negosiasi dengan anggotanya. Jadi proses negosiasi antara pengurus inti dengan staf itu berjalan dengan baik. Memang pada awalnya sama seperti negosiasi yang lainnya, pasti adanya ketegangan antar dua pihak tersebut. Namun karena adanya komunikasi yang baik, penyampaian di sini pengurus inti menyampaikan rasionalisasi kepada anggotanya, dan jadinya adanya titik tengah atau titik temu antara apa yang menjadi keinginan dari pengurus inti dan juga dari stafnya itu sendiri. Nah, yang tadi itu merupakan sedikit cerita dari saya berdasarkan apa yang telah saya berwawancara dengan saudara Kelvin Agustinus. Lalu selanjutnya saya akan menganalisis sesuai dengan strategi-strategi yang tadi saya sampaikan sebelumnya terkait strategi proses negosiasi. Di sini saya akan mengkorelasikan dari strategi dari proses negosiasi dengan kejadian yang sebenarnya pada proses negosiasi dalam Mafioso via UB. Yang pertama merupakan menentukan tujuan dari negosiasi. Nah, dalam hal ini baik dari pihak pengurus inti dengan staf itu telah menentukan tujuan dari negosiasi ini, yaitu untuk menetapkan bagaimana indikator kinerja utama yang optimal dan juga relevan dengan keadaan dan situasi dari Mafioso pada saat itu. Tahap yang kedua yaitu mendefine isu-isu utama. Nah, pada tahapan ini pihak pengurus inti telah mempersiapkan rasionalisasi terkait dengan isu yang dibahas ini. Jadi tidak serta-merta pengurus inti hanya menyerahkan
hasil wawancara saya dengan narasumber, di mana pengurus inti telah mempersiapkan dan juga untuk menyajikan beberapa hal yang sekiranya penting untuk dibahas terlebih dahulu, baik itu kepentingan untuk dari pengurus inti maupun kepentingan untuk anggota itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah mendefinisikan atau mendefine kepentingan itu. Pihak-pihak negosiator saling memberikan dan menerima masukan dan memberikan juga bagaimana kepentingan dari masing-masing pihak. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah mempersiapkan BATNA. Selain mempersiapkan terkait rasionalisasi terkait dengan indikator kinerja utama, pengurus inti juga telah mempersiapkan alternatif yang sekiranya akan nanti bisa menjadi jalan tengah dari proses negosiasi ini. Lalu selanjutnya mengetahui titik resistensi pihak sendiri maupun pihak lain, lalu menetapkan target, dan menilai konteks sosial dalam proses negosiasi ini. Nah, semua hal tersebut telah dipahami oleh setiap anggota dari Mafioso via UB, sehingga pada proses berjalan negosiasi ini memang pada awalnya jadi ketegangan-ketegangan yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa adanya ketidaksinambungan pendapat antara pengurus inti dengan staf. Namun setelah mulai beberapa proses negosiasi, ada yang komunikasi yang baik, ada rasionalisasi, ada yang punya alternatif, akhirnya ditemukanlah titik tengah terkait dengan indikator kinerja utama ini. Nah, overall dari semuanya, proses negosiasi yang berjalan pada Mafioso via UB itu berjalan dengan baik. Namun ada beberapa rekomendasi yang sekiranya bisa diperlukan ketika ada proses negosiasi. Mungkin teman-teman mau proses negosiasi, mungkin ada beberapa rekomendasi yang bisa saya berikan untuk hal tersebut. Yang pertama adalah mempersiapkan analisis. Dalam proses negosiasi, pada awalnya kebanyakan mostly itu pasti ada penolakan-penolakan antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya, karena masing-masing pihak itu memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, oleh karena itu, kita sebagai negosiator itu harus mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses negosiasi. Nah, salah satunya adalah mempersiapkan second plan. Nah, kenapa second plan ini digunakan? Nah, jadi second plan ini digunakan apabila rencana awal kita itu tidak diterima oleh lawan negosiator kita. Nah, karena kita sudah mempersiapkan second plan, kita pasti sudah memikirkan juga bagaimana pros and cons-nya terkait second plan tersebut. Nah, ketika kita mengutarakan second plan kita, itu bisa menjadi poin positif untuk kita sendiri. Yang kedua adalah mempertahankan komunikasi yang baik. Nah, dari apa yang telah kita lihat dari kasus Mafioso yang tadinya banyak penolakan terkait indikator kinerja utama, hingga ada suatu kesepakatan antara masing-masing pihak, itu membutuhkan suatu senjata utama, yaitu adalah komunikasi. Proses komunikasi itu harus bisa dengan baik dari pengurus inti atau BPH kepada anggotanya. Dengan begitu, apa maksud yang diinginkan oleh pengurus inti dapat tersampaikan dengan baik dengan anggota, dan apa yang anggota inginkan itu juga dapat diterima baik juga oleh pengurus inti. Sehingga jika adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, maka masing-masing juga saling mengerti apa permasalahan dari pihak negosiator yang lainnya, dan sehingga akan ditemui suatu titik tengah. Yang ketiga adalah menetapkan hal-hal yang realistis. Dalam proses negosiasi ini, kita harus mengutarakan pendapat kita, apa menjadi keinginan kita, yang sekiranya bisa diterima oleh negosiator lain. Bagaimana cara pendapat kita itu bisa diterima oleh pihak lain tersebut. Nah, untuk itu yang harus banget dilakukan adalah realistis. Karena kalau dari awal sudah tidak realistis, maka suatu kesepakatan itu kemungkinan kecil tidak akan bisa terselesaikan. Nah, lalu rekomendasi terakhir yang bisa saya utarakan adalah fleksibel atau fleksibilitas. Setiap negosiator perlu untuk melakukan kompromi dan bisa beradaptasi dengan situasi perubahan tersebut. Nah, apabila terjadinya penolakan-penolakan, maka harus bersikap fleksibel atau bisa mencari solusi dari permasalahan itu. Jangan sampai dihindari adalah hasil yang buntu. Jadi dalam proses negosiasi diusahakan menemui titik tengah. Nah, dengan beberapa rekomendasi yang tadi saya utarakan, semoga itu bisa membantu teman-teman juga dalam proses negosiasi untuk kedepannya.